Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-24 ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, kesehatan yang sempurna. Mudah-mudahan pada tahun ini kita bisa menyelesaikan ibadah puasa kita sampai akhir nanti. Dan kita doakan seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa mereka dan dilapangkan kubur sidin sabarataan. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian mau bersyukur dan merasakan nikmat-nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita di dalam lautan nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa beribadah. Artinya kita adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mau bolak-balik dari rumah ke masjid, masjid ke rumah, melaksanakan sholat fardu berjamaah. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Manusia disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu niyamun idza matu intabahu." Manusia itu seakan-akan seperti orang yang tertidur. Jadi kebanyakan manusia itu seperti orang yang tertidur, terlena, terlelap dengan gemerlap dunia, dengan usahanya, dengan pekerjaannya, dengan hiburannya. Idza matu, apabila mereka telah mati, intabahu, mereka baru sadar. Sudah dalam kubur baru menyesal. Karena hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, setahun kada terasa kita melangkahkan kaki kita ke alam barzakh. Dan itu pasti. Dan kita di dalam kehidupan ini harus mengukir, menulis sejarah hidup kita, bagaimana kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala minas sholihin. Berkumpul bersama nabi-nabi, khususnya nabi baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma." Barang siapa di dalam kehidupannya, hadhihi, di dalam dunia ini dia buta. A'ma itu buta dalam artian tidak mengerti agamanya, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati a'ma, nanti dia di akhirat akan buta dan bahkan Allah berpaling daripadanya. Maka dari itu kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Karena para aulia Allah Subhanahu wa taala itu mereka menangis hampir tiap malam. Apa yang ditakutkan oleh mereka? Yaitu takut daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang ditakutkan mereka. Karena finish hasil daripada suksesnya manusia dalam kehidupan adalah husnul khatimah. Jadi kehidupan kita ini sangat sempit, sangat dekat, sangat singkat. Bagaimana kita isi kehidupan ini supaya kita sukses
menjalaninya dengan mencapai predikat husnul khatimah. Yamutul maru ala ma'asya alaih, matinya seseorang itu tergantung kebiasaan dia ketika hidup. Kalau kita terbiasa insyaallah bolak-balik ke masjid salat fardu berjamaah, insyaallah mudah-mudahan kita bisa saja dipilih Allah Ta'ala dalam keadaan sujudkah di masjid kita meninggal dunia, kan bisa. Kayak guru abrar, pasti guru abrarnya yang kalau di masjid sudah istiqomah. Itu kayak almarhum siapa? Almarhum guru Padang, guru Seman Mulia itu meninggal sidin subuh Jumat, sujud terakhir subuh Jumat. Subuh paling mulia adalah subuh Jumat terakhir sujudnya. Ada bangun lagi sidin. Ini terbiasa subuh, terbiasa sholat berjamaah subuh. Nah, namun hidupnya biasa bercatur, berdom. Pas talukup di pacaturan, ada dua dahulun tuh di Banjar tuh talukup sah ya, asah, kasih giliran ikam, talukup orang anak di pacaturan, kayak apa itu? Itu ada manusia kayak itu. Sayangnya hidup kita sekali. Ayo kita sayangi. Irhamu anfusakum, sayangi diri kita. Sayangi diri kita ini. Jangan sampai kita tersesat. Semua umat Rasulullah itu yadkhulul jannah. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kila ya Rasulullah wa man aba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku itu memang masuk surga, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, tidak mau, menolak masuk surga. Kila ya Rasulullah, ujar sahabat, siapa ya Rasulullah orang yang enggan tidak mau masuk surga? Barang siapa mengikuti jejak langkahku, mengikuti sunnahku, taat kepadaku, mengikuti agamanya, itu masuk surga. Barang siapa melawan, barang siapa maksiat, faqad aba, mereka adalah orang-orang yang enggan tidak mau masuk surga. Jadi hidupnya adalah pilihan. Kita milih kemana? Oh ini yang baik, ini yang tidak baik. Itu adalah pilihan yang harus kita pilih saat ini, bukan besok. Hari ini kita milih apakah kita kepengen masuk surga, apakah kita kepengen masuk neraka. Memang semua umat Rasulullah masuk surga. Makanya yang kita takutkan itu jangan sampai sebagai umat Rasulullah memang masuk surga tapi masuk ke dalam neraka dulu. Makanya kita berdoa tiap salat berjamaah, wirid kita adalah Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, sampai 7 kali kita minta kepada Allah selamatkan daripada api neraka. Masuk surga memang masuk surga umat Rasulullah, tapi jangan sampai masuk surga itu masuk ke neraka dulu. Makanya nanti disebut dalam Al-Quran, ada di antara umat Rasulullah masuk surga tapi bebelang, bebakas, ya berarti bebalar, bakas dipukuli dalam neraka. Ada umat Rasulullah masuk surga tapi bakas dihajar dulu di dalam neraka, masuk dalam neraka dulunya. Kenapa? Karena dia maksiat. Yang kita harapkan adalah kita masuk surga bighairi hisab. Yamutul maru ala ma sya'alaih. Mati seseorang tergantung nanti di dalam kehidupannya bagaimana. Kemudian kita lanjutkan sedikit pelajaran kita tentang babus saum. Karena di situ ada jadwal ulun dipinta oleh Guru Marhani tentang puasa. Ahkamus saum, hukum-hukum berpuasa. As-saumu ta'tarihi al-ahkam al-arba'ah. Puasa itu terbagi kepada 4 hukum. Al-awwalu, yang pertama, al-wujubu, wajib puasa. Puasa hukumnya wajib. Ats-tsani, yang kedua, an-nadbu, sunnah. Watsalis, dan yang ketiga al-karahah, makruh. War-arba, war-rabi, wal-hurmah, haram hukumnya. Jadi ada 4 hukum berpuasa.
Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga makruh, yang keempat haram berpuasa. Al-awwalu yang pertama wajib. Wa yakunu dzalika fi sitti halatin. Wajib itu, puasa itu adalah 6 hal, 6 keadaan. Yang pertama, shaumu Ramadan, wajib hukumnya berpuasa Ramadan. Wajib tanpa ada tenggang rasa kecuali orang yang sakit. Makanya bilanya ada orang kada puasa, awaknya sehat aja, berarti ada yang sakit di dalam awaknya, yaitu akalnya. Akalnya sakit berarti. Sehat orangnya, awaknya gagah, tapi kada mau puasa. Maksud akalnya apa? Pikirannya kada sampai. Ya alasan begawi bang, alasan kayak apa tuh begawi, membicak misalnya, kayak di Banjar membicak, sini kada ada becak lah. Kawai diatur kalau kecuali orang yang memang sakit, kada kawal lagi, sudah memaksa puasa, garing, bilanya garing, mati. Itu bayar fidyah kan, kalau orang yang sudah uzur itu. Puasa Ramadan tidak bisa diapa-apai, adalah wajib. Ibaratnya tuh kita ini, apalagi maaf ibu-ibu kan biasa datang matahari lah, mens datang bulan. Lain juga nilai qadanya tuh lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kasihan bebinian ini padahal. Iyalah, binian ini kasihan kayaknya. Bisa ada haid. Nah. Ketika dia mengqadha, kada sama juga nilainya di sisi Allah lawan nang inya puasa nang di bulan Ramadan tuh belain nilainya di sisi Allah taala. Kemudian yang kedua, hukum puasa wajib adalah saumul qadha, mengqadha Ramadan tadi. Yang ketiga, saumul kafarah. Puasanya orang membayar kafarat. Seperti kafarati ziharin. Seperti bayar puasanya, bayar kafarat zihar. Zihar itu seperti mengucapkan kalimat menyambat bini nih. Ikam ni kayak umaku. Nah, itu zihar namanya. Lihat belakang, ikam ni kayak mamaku. Kita sambat bini, maka bini maaf dihubungi, diupamakan nang kayak umak, itu zihar namanya contohnya. Nah itu bayar, wajib bayar puasa dengan puasa, ada hukum tertentu nanti itu zihar namanya. Itu namanya puasa kafarah. Au qatlin, atau membunuh, itu hukum Islam. Bila membunuh orang kan dibunuh, tapi misalnya ada pengadilan tertentu, itu bayar puasa. Qatlu amdin misalnya, membunuh tidak sengaja, nembak burung sekalinya, ada orang di atas pohon tertembak mati. Au jima'i Ramadan, atau berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Berturut-turut kada kawa putus, sebulanan bayar, sehari ya terjadi kejadian tadi tuh bayarnya sebulanan berturut-turut. Itu namanya puasa kafarah dan wajib hukumnya itu. Ar-rabi, dan yang keempat, puasa wajib hukumnya adalah saumu fil haji wal umrati badalan anil dzabhi fil fidyati. Puasa di dalam membayar fidyah ketika dia melanggar larangan haji atau umroh, badal daripada zabhi, daripada kadakawa menyembelih kambing. Misalnya orang berhaji tertinggal rukun, bayar apa? Puasa.
Kada kau menyembelih kambing di Makkah, nyebayar dam. Kalau kau menyembelih kambing, puasanya wa sab'atin idza raja'tum, 7 hari berturut-turut di rumahnya, di kampung puasa bayar badal daripada bayar dam haji atau umrah tadi. Itu namanya wajib hukumnya. Al-khamis, dan yang kelima, shamu fil istisqa idza amara al-hakim, berpuasa ketika musim kemarau. 10 bulan kada sing hujanan, naudzubillah. 10 bulan kada hujan, panas, kemarau. Lalu misalnya hakim di sini adalah misalnya ruang lingkup kecamatan, camat. Bilanya kabupaten kan bupati tah. Jadi bupati diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut kita berpuasa. Ya, karena apa? Mengharapkan Allah marah selawan kita supaya turun hujan. Itu tuh. Fil istisqa namanya minta hujan. Lalu disuruh hakim, disuruh pemimpin, bilanya camat ya kecamatan ya camat, bila seluruh kabupaten ya bupati menyuruh kita puasa aja. Surat edaran misalnya, naudzubillah, tapi jangan sampai terjadi kita kemarau lah. Ujar bupati puasa, tuh wajib hukumnya tuh mengikuti tuh hukumnya. Yang keenam, saumun nadri, saumun nazar, banazar. Bila biniku ni beranak kambar, aku puasa 7 hari berturut-turut. Nah, itu nazar namanya, wajib hukumnya. Pas bininya melahirkan misalnya dua ikong kambar, kan nazar tak? Nah, nazar. Dan itu diniatkan dan diucapkan, banazar, nazar puasa. Nah, itu adalah hukum wajib hukumnya puasa. Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarah. Yang keempat puasa bayar daripada fidyah. Yang kelima puasa istisqa tadi. Yang keenam puasa nazar. Atsani, yang kedua, hukum puasa adalah mandubun, sunat. Sunnah hukumnya. Wa huwal aslu fihi wa yanqasimu ila 3 aqsamin, terbagi kepada 3 bahagian. Sunat terbagi kepada 3. Yang pertama, ma yatakarraru bi takarruris sinin, yaitu puasa yang berulang-ulang dengan sebab tahunan. Setahun sekali puasa sunat, kasaumi yaumi arafah, seperti puasa pada hari Arafah. Tapi puasa Arafah ini bagi kita yang kada bahaji lah. Bagi yang bahaji jangan puasa. Lucut Arafah puasa. Saumu Arafah. Yusannu saumuhu li ghairil hajj. Kemudian yang kedua adalah watasu'a, puasa tasu'a 9 Muharram, kan setahun sekali kalau tah. Wa Asyura, puasa Asyura 10 Muharram. Itu setahun sekali. Itu namanya puasa yang berulang-ulang setahun sekali. Asyura itu kayak pagarang kisahnya. Asyura itu adalah wa huwal yaumul ladzi najallahu subhanahu wa ta'ala fihi nabiyahu Musa alaihi salam. Itu pada hari Asyura itu bersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun. Nah, pada hari Asyura itu hitungannya 10 Asyura, 10 Muharram bertepatan. Wal hadi asyara, dan puasa pada 11 min Muharram, daripada bulan Muharram. Berarti baguslah, mudah-mudahan kau digawe nih. Tasu'a, Asyura, hadi asyara, 9, 10, 11 Muharram. 3 hari berturut-turut.
Kemudian selanjutnya puasa yang berulang-ulang, yang insya Allah kita mudah-mudahan kaum menggawe ini wasitin min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Kalau kita di Tarim di Hadramaut itu tuh serempak kan puasa Syawal nih. Nah, jadi hari raya pertama, hari raya kedua tuh biasa-biasa aja dulu. Kada ada kegiatan yang terlalu signifikan. Wah, bahasanya tuh santai aja. Nah, karena ini pulang puasa pulang 6 hari berturut-turut sambungan tak sitin bin Syawal puasa 6 tuh. Hanya di puasa 6 nang kayak hari raya ganal pulang rame wat-watan beilang-ilang apa sebagainya tuh. Nah, jalanan beilang kepada Habib Fulan, guru Fulan beilang berjalanan. Itu serempak di sana tuh sudah terbiasa mulai bahari di Hadramaut di Tarim tuh. Puasa 6 tuh seperti puasa Ramadan, beimbai puasa sakampungan. Mung kita lah pagat-pagat puasa 6 bisa yalah berjalanan di hari raya. Parai sehari, kena paling 2 hari pagat pulang, 3 hari pagat pulang, untung-tuntung. Padahal bagus banget tuh sambung terus 6 hari berturut-turut. Wal ashhuril hurum, selanjutnya puasa di bulan-bulan yang bulan-bulan yang 4. Ashhurul hurum itu 4. Nah, yaitu salah satu sardun 3 yang bersambung, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram pulang. Masya Allah, orang rajin puasa, sunat bagus punya menggawe sabulanan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sambung. Ini mah hari raya jangan puasa, Bang. Ada sebuting lagi yaitu Rajab. Nah, puasa Rajab. Itu namanya Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan. Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram serta Rajab. Wal ashrul awal min Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua puasa sunat adalah ma yataqarraru bi taqarruri syuhur, sesuatu puasa sunat yang berulang-ulang di dalam bulan, setiap bulan pulang. Kaiyamil bid, seperti hari putih namanya. Kenapa? Sumiyat bidzalika li baydil layali biktimal qamar fiha. Karena malam dibayadil layaliha, karena putihnya pada malam tersebut dengan sempurna daripada bulan. 14, 15 kan. Wa hiya yaumu 13, 14, 15 min kulli syahrin. Tanggal 13 tasarah aja tuh bulan apa aja pulang. Bahagiannya tadi pilihannya nih, puasa hari ke-13, 14, 15 tiap bulan. Wal ayyami sud, dan hari-hari yang sud yaitu 28, 29, 30. Itu namanya ayyamus sud. Kemudian selanjutnya yang ketiga puasa sunat adalah ma yataqarraru bi taqruril asabi', sesuatu yang berulang selama seminggu, yaitu puasa Senin dan puasa Kamis. Kemudian yang ketiga hukum puasa makruh namanya. Makruh ifradu yaumil jum'ah awi sabti awil ahadi, menyendirikan puasa pada hari Jumat atau puasa pada hari Sabtu atau puasa pada hari Ahad. Nah, cuman pas kita nisfu Sa'ban tadi hari Jumat enggak ada salah. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ada yang mengatakan boleh karena kita puasanya itu bukan niat puasa hari Jumat, karena kita puasa nisfu Sya'ban. Tapi alangkah bagusnya
dibarengi dengan puasa hari Kamis. Dulu alangkah baiknya. Memang ada kaul yang mengatakan boleh hari Jumat itu yang dimaksud adalah bukan puasa hari Jumat, puasa nisfu Sya'ban. Tapi kembali ke tadi, kalau bisa kita dahulukan hari Jumat, hari Kamisnya puasa berdahulu. Puasa puasa hari Kamis sunnah, lalu Jumatnya puasa nisfu, itu alangkah baiknya. Amunnya kada napa-napa timbul Jumat puasa. Kenapa? Karena Jumat itu adalah hari rayanya orang beriman tiap minggu, atau hari Sabtu atau hari Ahad aja puasa. Yang keempat terakhir, hukum puasa adalah haram. Wa yanqasimu ila qismain, terbagi kepada dua. Haramun ma'asyahah, haram walaupun sah. Sah, ini ibu-ibu nih lah khususnya lah. Haram puasa, tapi sah aja puasanya, tapi haram hukumnya apa itu? Wa huwa shaumu zawjati biduni idzni zawjiha, yaitu puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Puasa sunat kada bepadah lawan laki. Maaf, pas laki hendak ulun puasa jar. Nah, suruh batal aja kada bepadah puasa. Ulun puasa Senin jar. Misal tadi. Nah, khawatirnya mbah juhur laki hendak kada bepadah pada puasa. Beizin puasa tuh, puasa sunat tuh perempuan tuh. Wa shaumul 'abdi biduni idzni sayyidihi, atau puasa seorang budak tanpa izin daripada patuanannya. Kemudian yang kedua, haramun ma'a adami shihah, haram puasa dan tada sah puasanya. Itu ada 5 perkara. Yang pertama, saumu yaumi idul fitri, jelas sudah. Puasa hari raya puasanya misalnya karajinan. Karajinan puasa hari raya puasa itu haram dan kada sah. 1 Syawal puasa. Wa shaumu yaumi idul adha, 10 lawan 11 daripada Idul Adha, puasanya kada sah dan haram. Dan shaumu ayyamit tasyrik, dan puasa pada hari tasyrik di bulan Dzulhijjah, yaitu 11, 12, 13. Itu adalah hukumnya haram dan tidak sah. Kemudian ada perkara selanjutnya, haram dan tidak sah adalah shaumun nisfil akhir min Sya'ban, wa hiya 16, 17, 18 ila akhir syahr. Kerajinan puasa sekalinya nisfu Sya'ban puasa hanya 16, 17, 18 puasa pulangnya. Itu hukumnya di sini sebutnya adalah haram dan tidak sah. Menyambut Ramadan lalu berpuasa berdahulu, jangan kayak itu uyuh kena. Dinikmati jadi makan aja siang. Kemudian yang kelima, shaumu yaumi syak, puasa pada hari syak, ragu-ragu. Nah, ini wa huwa yaumul 30 min Sya'ban, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Puasanya nih ragu pada itu 30 Sya'ban kah, 1 Ramadan kah? Ragu itu artinya kada ada pengumuman bujur lagi. Iya, tahaddatsan nas bi ru'yatil hilal, apabila manusia berbicara tentang melihat hilal. Sekalinya puasanya itu yang musyak namanya 30 Sya'ban. Au syahida man la tuqbalu syahadatu bi ru'yatil hilal, atau menyaksikan, walaupun yang menyaksikan itu orang yang tidak diterima syahadatnya, artinya sebagai saksi melihat bulan, tapi ia menyaksikan. Ka'imra'atin aw sabiyin, seperti seorang perempuan yang menyatakan aku melihat hilal aja, tapi dikarasinya puasa, itu namanya haram puasanya. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan tentang hukum-hukum berpuasa. Mudah-mudahan selalu mendapatkan istiqomah di dalam beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan predikat husnul khatimah indal maut ala hadiniyah.
وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد آمين وعلى آله إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من أحوال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب. توصلنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم تقضي حاجتنا والمسلمين قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.